Kita berada di SD Babakan Goyang, Jalan Letnan Sule Setia Negara. SD-nya tidak bergoyang lagi, guys. Oke. Di Kampung Siluman, Kelurahan Cikalang ya, udah masuk Cikalang. Cikalang, kecamatannya udah beda, batasnya sana ya. Kecamatan Tawang sekarang, Kota Tasikmalaya. Ini SDN Babakan Goyang. Goyang. Kayak Odin ngaran Letnan Sule. Ada Letnan Sule. Oke guys, Letnan Sule ya. Kalau Sule di Jakarta itu Sule pelawak Sutisna Utis. Kalau di sini ada Letnan ya. Kalau nggak salah Letnan Sule adalah seorang tentara. Gimana sejarahnya nanti kita bahas. Oke. Mencekam saat jiwa tenggelam. Cerita hidup ini penuh dengan misteri. Hitam menjadi putih, putih menjadi hitam. Saat dimana hati tertutup dengan luka. Dengarkanlah cerita dalam jiwa, semakin keras terdengar, menyayat hati ini. Takkan pernah ternoda jiwa-jiwa yang suci saat dimana hati tertutup dengan luka. Tenggelam dalam mimpi, mimpi yang terpuruk, tak ada yang terindah. Tenggelam dalam mimpi, mimpi yang terpuruk, tak ada yang terindah. Lukaku, luka mereka yang telah
Jalan Laswi, Laskar Wanita Indonesia. Jalan Laswi guys. Ke sebelah kanan, sebelah kanan sana ke jalan tadi, jalan apa namanya? Sule ya. Sule Setia Negara. Sebelah kiri itu ke jalan rumah sakit. Mana? Oke guys, kita berada di Jalan Laswi untuk istirahat di bawah pohon beringin. Ini yang tanaman yang sedang tutup. Laswi. Sana ada komplek tentara ya, TNI Siliwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia? Tetap semangat di goes akhir tahun 2023. Video ini tayang mungkin tinggal beberapa minggu lagi pemirsa menuju tahun baru. Happy New Year 2024. Ya mudah-mudahan di tahun 2024 nanti kita semua sukses selalu, rezeki tambah banyak, amin, dan juga menjadi sejahtera, lebih sejahtera dari tahun sebelumnya, amin. Dan juga mudah-mudahan negeri Palestina terbebas dari Zionis Israel, amin. Mudah-mudahan secepatnya, insya Allah. Oke guys mania, kita lanjutkan episode di Kampung Siluman. Ternyata di Kampung Siluman ada yang unik lagi, yaitu adanya SD Babakan Goyang. Ini mirip-mirip apa ya, seperti SD yang benar-benar ceria karena selalu bergoyang. Nah, dari SD Babakan Goyang ini tepatnya di Jalan Sule Setia Negara, Kecamatan Tawang, Kelurahan Cikalang. Ini sudah masuk Kecamatan Tawang. Mamang tidak lama singgah di SD tersebut. Lalu kemudian melanjutkan goesnya ke Jalan Laswi, salah satu jalan yang ada di kota Tasikmalaya. Karena di Jalan Laswi ini ya suasananya teduh, adem, apalagi ini adalah komplek militer, komplek TNI Angkatan Darat. Kiri kanan depan belakang itu banyak bangunan-bangunan TNI Angkatan Darat. Ada komplek perumahan, ada perkantoran, ada markas militer. Bahkan tidak jauh dari sini ada Taman Makam Pahlawan pemirsa. Nah kebetulan Mamang tidak berbelok ke Taman Makam Pahlawan, tetapi berbeloknya ke Jalan Laswi yang ujungnya nanti ke Stadion Dadahan. Nah di Jalan Laswi ini Mamang istirahat ya, sambil menenangkan tubuh dan juga meminum air mineral. Karena kalau goes itu harus banyak-banyak minum air mineral supaya radiator tubuh kita terlalu fit ya, jangan sampai kepanasan. Karena kalau kepanasan itu bisa pingsan pemirsa, tensi bisa naik. Waduh. Oke goes mania, ngomong-ngomong tentang Jalan Laswi. Jalan Laswi ini ternyata merupakan jalan yang diambil dari kesatuan pejuang kita pada masa perang kemerdekaan, yaitu Laskar Wanita Indonesia, alias tentaranya wanita dan pejuangnya para wanita yang berjuang menghadapi penjajahan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ternyata ngomong-ngomong tentang jawara ya, jawara di Indonesia itu tidak semuanya laki-laki pemirsa. Ternyata ada juga jawara-jawara, kesatria-kesatria yang berasal dari wanita. Ternyata wanita Indonesia juga mempunyai kesatria sendiri. Ya, kesatria ini dikenal dengan tentara Laswi. Waduh, ini gimana nih ceritanya ya? Bahwa dulu ada tentara Laskar Wanita. Ternyata Laskar Wanita ini dibentuk di
Bandung ya, khas Sunda Jawa Barat ya, bagian dari divisi Siliwangi, tentara TNI Angkatan Darat yang bermarkas di wilayah Jawa Barat. Oke guys mania ya, kemarin kita membahas jawara-jawara laki-laki, pendekar-pendekar laki-laki. Kali ini kita akan membahas jawara-jawara pendekar-pendekar wanita. Kalau di Indonesia dikenal dengan Sri Kandi ya, kesatria wanita. Ternyata yang namanya kesatria wanita itu sejak zaman dulu, sejak zaman kerajaan-kerajaan dulu pemirsa. Dan kita bahas tentang Laswi, kesatria wanita ketika era perjuangan kemerdekaan. Kalau kita mengenal yang namanya seorang wanita atau para wanita kaum Hawa, kalau zaman sekarang itu identik dengan lemah lembut, gemulai, goyang Vargos, suaranya yang lembut, merdu, seksi, wow. Tapi jangan salah, ternyata kelembutan wanita pada masa perang kemerdekaan itu sangat ditakuti oleh para penjajah, terutama wanita yang tergabung pada Kesatuan Laskar Wanita Indonesia atau dikenal dengan Laswi. Waduh, saking ditakutinya, bahkan konon katanya ada seorang pejuang wanita yang bisa memenggal banyak para penjajah. Waduh, saking ganas dan ditakuti oleh para penjajah, Laskar Wanita Indonesia ini dijuluki dengan Maung Bikang, atau juga dijuluki dengan harimau betina. Waduh, ada juga yang menjuluki dengan siluman bikang, siluman awewe, atau dikenal dengan siluman perempuan. Bahkan dijuluki dengan siluman dari tanah Pasundan. Wow. Siluman bikang dari tanah Pasundan alias setan wanita dari tanah Pasundan alias Jawa Barat. Ini Laskar Wanita Indonesia ini sangat ditakuti pemirsa ya. Namun setelah perang kemerdekaan, beliau-beliau ini kembali ke masyarakat ya, kembali menjadi wanita seutuhnya. Jikalau wanita ini punya suami ya, tidak seganas ketika perang kemerdekaan. Ya, salah satu pahlawan dari Laswi ini adalah Ratmi B29. Kalian tahu nggak Ratmi B29? Salah satu artis yang selalu bersama dengan Benyamin Sueb di film-film era tahun 70-an pemirsa. Yang gemoy ini adalah seorang pelawak, di mana pelawak ini yang menghibur kita semua di film-film Benyamin Sueb ya, Bang Ben. Ternyata Ratmi B29 ini meninggal tahun 1977 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata karena beliau adalah seorang pejuang dari Kesatuan Laswi, Laskar Wanita Indonesia. Selama perang kemerdekaan, Mbak Ratmi ini turut ambil bagian jadi anggota Barisan Sri Kandi atau Laswi dan anggota staf Batalion Brigade D1016 di Jawa Tengah. Pangkatnya waktu itu adalah Sersan 2. Kesatuan Laswi Mbak Ratmi ini beroperasi di daerah Banyumas, Jawa Tengah sekarang pemirsa. Dan Ceratmi ini merupakan salah satu tokoh Sri Kandi sekaligus pelawak yang satu-satunya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta pemirsa. Bahkan diberi gelar sebagai pahlawan. Waduh. Karena kita tahu bahwa siapapun yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan oleh negara, beliau dianugerahkan sebagai pahlawan. Bagi kalian yang ingin dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, maka kalian harus bisa berjasa kepada negara, ya minimal dengan kemampuan diri sendiri mempertahankan kemerdekaan pemirsa. Jangan sampai menjadi seorang pengkhianat. Laswi adalah angkatan bersenjata yang dibentuk pada 12 Oktober 1945. Saat itu setelah proklamasi Indonesia yang didengungkan oleh Bung Karno, masih ada orang-orang Belanda dengan euforia setelah ditinggal penjajah Jepang. Ditambah dengan
kedatangan tentara sekutu Inggris yang pada saat itu datangkan tentara Gurkha dari Nepal, India atau Asia Selatan yang justru malah menjadi sumber kekisruhan. Skeptis terhadap sekutu membuat para pemuda di Bandung kompak membentuk gerakan perjuangan secara spontan. Usai kedatangan sekutu, ragam konflik dan pertempuran terjadi di berbagai pelosok. Propaganda dan keinginan Belanda untuk kembali memiliki Indonesia dibalas geram perlawanan rakyat yang tak rela kemerdekaan Indonesia menjadi semu. Gejolak itu mulai melahirkan ragam gerakan dan laskar perjuangan di kota Bandung. Salah satunya adalah LASWI. Menurut pegiat komunitas alit Ariyono Wahyu Wijayadi alias Alex yang dikutip dari CNN Indonesia menyebutkan saat itu kelompok perjuangan spontan datang dari berbagai lini, baik dari latar belakang militer hingga rakyat sipil seperti Hizbullah, Barisan Merah Putih atau BMP, Barisan Banteng Republik Indonesia atau BBRI, serta tak kecuali dengan LASWI. Dari buku Semerbak Bunga di Bandung Raya yang ditulis Haryoto Kunto Sikuncen Bandung yang menyebutkan bahwa LASWI menjadi salah satu gerakan perjuangan Frank era tahun 1945-1946 yang andil dalam puncak pertempurannya adalah Bandung Lautan Api 24 Maret 1946. Dalam bukunya itu disebutkan Kuncen Haryoto juga mengutip ragam informasi dari buku Siliwangi dari masa ke masa. LASWI terbentuk tanggal 12 Oktober 1945, didirikan oleh di Sosietis atau Gedung Pertemuan sekarang Mardi Harjo yang saat ini ada di Jalan Oto Iskandar Dinata. Pencetusnya adalah Nyonya atau istri dari Aruji Kartawinata, yaitu Sumarsi Subiyati alias Yati Aruji. Aruji, suami Yati, waktu itu menjabat sebagai TKR atau Tentara Keamanan Rakyat Divisi 3 Jawa Barat yang menjadi cikal bakal Divisi Siliwangi atau tentara TNI-nya yang ada di Jawa Barat. LASWI menghadirkan pekik perempuan yang rela berjuang dalam melawan penjajah. Saat itu Yati Aruji merasa perlu mengajak kaum perempuan untuk turut berperang di garis depan guna membantu pergerakan anggota TKR yang seluruhnya merupakan kaum laki-laki. Ia bersama para perempuan dari kalangan janda, remaja hingga gadis, kalangan petani, ibu rumah tangga, aktivis lulusan sekolah tinggi atau siswi-siswi di kota Bandung resmi mendirikan LASWI di tanggal 12 Oktober 1945. Dikutip dari buku Satu Abad Kartini karya Ani Berta Simamora, dalam keterangannya disebutkan jika alasan utama Mbak Ceyati ini mendirikan LASWI adalah berupaya mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti buku tentang Siti Aisyah, istri Rasulullah yang turut maju ke medan perang. Menurut Mbak Yati, dalam buku tersebut menjadi hal penting untuk membangkitkan semangat berjuang para perempuan pembela tanah air tersebut. Bahkan setiap melaksanakan upacara rutin di markasnya, ia juga turut membagikan semangat lewat pembacaan buku-buku sejarah seperti Sarinah karya Bung Karno. Seperti diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk turut berjuang bersama golongan pria, kata Yati dalam buku yang terbit tahun 1979 tersebut. Dahulu dituliskan jika Yati cukup kesulitan merekrut anggota untuk menjadi LASWI karena banyak dari para perempuan di Bandung yang terhalang stigma dari para orang tuanya. Mereka menganggap jika anak perempuan yang memangku senjata duduk di atas truk dengan bercelana serta maju ke garis depan kurang pantas. Bahkan banyak pula orang tua yang tak rela anak perempuan satu-satunya menjadi incaran lelaki jahat saat berperang.
Namun tidak sedikit pula perempuan di Bandung yang melawan norma tersebut. Di antaranya adalah Amir Kartabrata dan Eis Sarnia atau Sarce. Keduanya juga didaulat menjadi kepala Brigade 1 dan kepala Peleton 1 dari Laswi, seperti ditulis dalam jurnal tersebut yang dikutip dari merdeka.com. Selama berdirinya, Laswi juga kerap dikritik para pejuang kemerdekaan di Bandung lantaran dianggap mempersulit gerakan mereka. Namun hal tersebut berusaha ditepis oleh dua anggota Laswi yang dikenal dengan Maung Bikang atau siluman AWW, yaitu Susilowati dan Willy. Gadis Majalaya tersebut konon ditakuti Belanda lantaran berhasil memenggal perwira muda dari Gurkha Rifles, kesatuan elit Inggris India yang ditugaskan Belanda mengempur rakyat di Palagan Bandung atau dikenal dengan peristiwa Bandung Lautan Api. Keberanian tersebut juga diakui oleh Jenderal Purnawirawan Abdul Haris Nasution yang tertulis di dalam bukunya, yaitu memenuhi panggilan tugas jilid 1 Kenangan Masa Muda. Dalam catatan tersebut, Nasution merasa kagum dengan perempuan-perempuan muda dari Laswi. Saat itu Susilowati dan Willy berhasil menenteng kepala dari Panglima Gurkha yang merupakan antek dari Belanda. Sejak saat itu Nasution kerap memberikan tempat untuk para anggota Laswi. Bahkan kedua anggota tersebut dijadikan pengawal tentara TKR dari karangan Laskar Wanita Indonesia. Menurut sejarah telah mencatat setidaknya 300 perempuan andil berjuang di dalam Laswi. Mereka datang dari beragam latar belakang yang kebanyakan berasal dari pemudi berusia 18 tahun ke atas yang sempat mengenyam pendidikan formal alias bersekolah. Di Laswi sendiri ada 3 bagian utama, yaitu pasukan tempur seperti yang dipimpin oleh Susilowati dan juga Willy. Palang Merah, ya, bantuan Palang Merah, yaitu untuk mengobati ketika para lelaki di medan perang banyak yang luka-luka. Nah, Mbak Laswi inilah yang akan mengobati. Dan bagian penyelidikan dan perbekalan. Bagian penyelidikan artinya pasukan Laswi ini bisa dijadikan mata-mata, dan juga perbekalan alias logistik. Mbak Laswi ini ya ditempatkan di dapur umum yang tujuannya untuk membuat makanan dan masakan ya alias konsumsi bagi para pejuang kemerdekaan. Dalam rentang waktu 1945-1946, Laswi telah hadir dalam membantu logistik kesehatan dan berperan sebagai palang merah saat itu. Laswi hadir sebagai pihak penyokong kebutuhan pangan para pejuang yang mengungsi akibat serangan tentara sekutu di berbagai titik kota. Dikutip dari Laskar Wanita Indonesia pada masa Perang Kemerdekaan Yogyakarta 1945-1949, Kesatuan Pergerakan Perempuan Indonesia pada saat itu tidak bersifat feminis yang konfrontatif terhadap laki-laki, melainkan bersifat kooperatif dengan laki-laki untuk menghadapi penjajah dan mempertahankan kemerdekaan. Artinya para perempuan Laswi ini bekerja sama dengan laki-laki tentara TKR yang notabene laki-laki atau para suami dalam bersama-sama berjuang menghadapi para penjajah. Wujud perjuangan Laswi ini terbagi 2, yaitu garis depan dan garis belakang. Garis depan jelas membawa senapan untuk bertempur menghadapi penjajah. Garis belakang itu kebanyakan khusus untuk kemanusiaan seperti palang merah, dapur umum, dan juga pengintaian serta logistik makanan pemirsa. Oleh karena itu, Mbak Laswi ini mempunyai tugas-tugas khusus ya, dan kebanyakan adalah tugas-tugas yang berkaitan dengan kemanusiaan. Ya, selain dari medan perang, Mbak Laswi ini ditugaskan sebagai palang merah, sebagai perbekalan logistik, dan juga sebagai pengintai atau mata-mata.
Salah satu tugas dari Palang Merah seperti membantu orang-orang yang terluka, tentara yang terluka, atau para pengungsi yang terluka, pengungsi yang sakit, lansia, dan juga ketika ada ibu hamil yang akan melahirkan. Selain itu, Mbak Laswi ini juga ya merawat anak-anak ketika para orang tuanya atau yang sudah yatim atau tertembak oleh para penjajah. Selain sebagai Palang Merah, Mbak Laswi ini juga membantu mengamankan kota Bandung. Selain dari para tentara laki-laki, Mbak Laswi di satu sisi membawa senapan ya, di satu sisi lain juga membawa seperti alat-alat untuk memasak dan juga membawa alat-alat kesehatan seperti obat-obatan. Waduh. Jadi ketika perang ya, ada yang terluka, Mbak Laswi ini akan maju. Tapi ketika menghadapi musuh, maka senjata yang akan dibawa. Ketika terjadi perang kemerdekaan atau peristiwa Bandung Lautan Api, Mbak Laswi ini adalah garda terdepan untuk menuntun para pengungsi keluar dari arena pertempuran di kota Bandung. Oke guys mania, jadi inilah yang namanya Laskar Wanita Indonesia. Laskar Wanita Indonesia merupakan salah satu potret pejuang, jawara, pendekar bangsa Indonesia dari kalangan wanita. Berkat ketangguhan Laskar Wanita Indonesia inilah maka kita bisa memenangkan perang kemerdekaan. Bayangkan para pejuang laki-laki kita tidak akan memenang pertempuran jikalau perutnya lapar, jikalau tidak ada yang mau memasak. Dan siapa yang memasaknya? Salah satunya adalah mbak-mbak yang tergabung dalam Laskar Wanita Indonesia. Selain itu, mbak-mbak Laskar Wanita Indonesia juga ya jago bertempur di medan perang. Waduh, cantik-cantik, pemberani dan juga tangguh pembela tanah air. Mantap. Keindahan, kecantikan, dan juga ketangguhan Laswi ini banyak kalangan karya musisi membuat lirik lagu untuk menggambarkan pendekar wanita Srikandi ini. Salah satu karyanya adalah judul lagu Melati di Tapal Batas. Judul Melati di Tapal Batas ini merupakan salah satu lagu perjuangan karya Ismail Marzuki dan Suto Iskandar yang diciptakan pada masa perang kemerdekaan, yang menunjukkan kepada barisan Srikandi yaitu Laskar Wanita Indonesia atau Laswi.